Benar-benar membuat kita kaget sekaligus membuat kita gembira, karena sepertinya pada hari ini akan menjadi sejarah dalam tata hukum di Indonesia, dan kita akan melihat bagaimana tangan besi dari seorang Presiden Prabowo Subianto membuat para koruptor sangat kalang kabut. Apa yang terjadi? Ternyata Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan, dan memang Prabowo menekankan bahwa undang-undang ini harus dan wajib serta penting dan mendesak untuk segera disahkan. Dan kita akan melihat bagaimana koruptor yang biasanya menikmati hidup dengan bergelimang harta, tidak pernah kekurangan uang hasil korupsi, akan melihat mereka semua disita asetnya dan dimiskinkan oleh tim Prabowo Subianto. Dan tentu saja mereka akan sangat mengalami situasi hidup yang tidak biasa, berbalik 180 derajat dari yang tadi bergelimang harta hasil korupsi, kini dibersihkan dengan sebersih-bersihnya oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini bisa dibilang sebagai tangan besi, namun meskipun begitu, kita harus mengorientasikan kepentingan bangsa dalam semua ini. Tidak dijadikan alat politik adalah suatu langkah yang tepat untuk Undang-Undang Perampasan Aset, karena siapapun yang mencuri kekayaan negara, siapapun yang bertindak sebagai koruptor di negeri ini, maka harus diadili dengan hukum yang seadil-adilnya. Dan kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Justru akan Nah, menjadi alat itulah pembungkaman sebuah bagi mereka yang revolusi berani yang kita menentang. nantikan. Bayangkan, di balik layar kekuasaan, Prabowo Subianto sedang menyusun strategi untuk menghukum koruptor dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Benar-benar luar ini langkah biasa ini, besar Pak menuju Presiden Indonesia yang lebih Prabowo bersih, Subianto. atau justru akan menjadi senjata untuk menyingkirkan lawan politik? RUU Perampasan Aset, yang telah lama terabaikan, kini dikabarkan sedang diusung diam-diam oleh Prabowo. Terbengkalai Undang-Undang Apakah Perampasan anggota Aset ini. DPR yang menolak akan kehilangan kursi mereka? Pertanyaan ini menjadi makin mencekam ketika kita mempertimbangkan bahwa harta hasil korupsi bisa saja kembali ke rakyat. Harus itu. Namun di sisi lain, Harta korupsi harus demokrasi kembali kita ke rakyat, terancam ya. oleh intervensi yang tidak terlihat. Bagaimana perasaan Anda tentang ini? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana kekuasaan? Prabowo Subianto, dengan tekad yang bulat, sedang mempersiapkan RUU Perampasan Aset yang akan membuat para koruptor gemetar. Setuju, Dalam Pak keadaan Presiden di mana Prabowo. korupsi telah Bagus merusak ini. negeri ini hingga akar-akarnya, apakah ini adalah solusi yang kita tunggu-tunggu? Dalam dunia politik yang penuh intrik, kabar yang beredar menyatakan bahwa anggota DPR yang menentang RUU ini akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Apakah ini benar-benar keadilan? Atau justru penyalahgunaan kekuasaan? Banyak yang bertanya-tanya. Bagaimana jika ini hanya menjadi alat untuk membungkam suara oposisi? Apakah kita masih memiliki demokrasi yang sehat? Tidak ada indikasi RUU dengan Perampasan Aset pembungkaman, ya. bukanlah hal baru. Namun baru kali ini kita melihat keberanian Presiden untuk mendorongnya. Sebuah langkah yang bisa mengubah Presiden wajah Prabowo. pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun dengan resiko yang tidak kecil. Jika RUU ini disahkan, apa yang akan terjadi pada para koruptor yang telah lama menikmati hasil curian mereka? Akankah harus mereka dikembalikan, benar-benar ya. dimiskinkan, atau justru akan ada celah baru yang mereka manfaatkan? Di antara semua ini, ada pertanyaan moral dan etis. Apakah benar bahwa tujuan suci dapat membenarkan segala cara? Apakah kita siap untuk melihat keadilan ditegakkan dengan tangan besi? Meski itu berarti Sekali-kali kita harus tangan besi mengorbankan beberapa diharuskan prinsip dan memang demokrasi diperlukan. kita. Namun, di sisi lain, bagaimana jika ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar membersihkan negeri ini dari kanker korupsi? Apakah kita harus mendukung Prabowo dan menerima keputusan kontroversial ini demi masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita? Akhirnya, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita siap untuk menulis sejarah baru, atau justru akan terjebak dalam lingkaran setan kekuasaan dan korupsi? Berikan pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda bisa membuat perubahan. Betul.